Shalom, kembali lagi saya menjumpai saudara dalam program Rema, di mana di sini kita membahas bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Karena itu penting untuk kita membaca firman Tuhan dengan teratur, karena dengan demikian kita mengerti, saudara-saudara, akan rencana Allah dalam perjalanan hidup manusia ini. Nah, kita sudah sampai pada Ulangan pasal yang ketiga. Nah, dalam Ulangan pasal yang ketiga ini Musa kembali meriwayatkan peperangan mereka melawan Og, Raja Basan, dalam perjalanan orang Israel. Dan kemudian daerah-daerah yang mereka rebut itu, saudara-saudara, dibagikan kepada suku-suku Israel. Nah, juga di dalam pasal yang sama ini kita melihat Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sepanjang perjalanan orang Israel, kita tahu bahwa semata-mata itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan di sepanjang jalan. Tuhan membuka jalan buat mereka. Jadi pertama Tuhan mengutus Musa, Tuhan melepaskan Israel dari tangan Firaun dengan 10 tula. Tuhan membuka laut di depan mereka, membelah laut. Tuhan juga, saudara-saudara, yang kemudian menenggelamkan tentara Mesir untuk selama-lamanya. Dan Tuhan juga, saudara, yang sepanjang perjalanan mereka itu Tuhan memelihara, memberi mereka makan, minum, dan melepaskan mereka dari bahaya. Ada tiang awan untuk meneduhkan mereka pada waktu siang, dan waktu malam ada tiang api untuk menghangatkan dan menerangi mereka. Saudara, di padang gurun, betapa betul-betul Tuhan 100% hadir, saudara-saudara, menyertai mereka. Dan inilah gambaran bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, saudara. Dia sudah berjanji dan memang tidak pernah. Dia menyediakan segala sesuatu sebenarnya yang kita perlukan di perjalanan hidup kita. Nah, saudara yang saya kasihi, di sini terlihat bahwa Musa menyampaikan bahwa tidak ada yang terlalu kuat untuk Tuhan selesaikan. Bahwa segala rintangan terbesar apapun Tuhan selesaikan demi untuk umatnya mendapatkan perjanjian yang Tuhan telah berikan, yang telah janjikan itu, saudara. Nah, di sini, saudara, mereka menghadapi Raja Og dari negeri Basan yang tidak mau memberi jalan mereka lewat, maka terpaksa diperangi, saudara. Mereka memerangi bangsa Israel. Dan yang luar biasa di sini dikatakan, saudara, bahwa hanya Og, Raja Basan ini di ayat 11, ya, dikatakan sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya, saudara. Bayangkan, 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Jadi panjangnya dia punya tempat tidur ranjang dari besi yang kuat itu, saudara-saudara. Ya, itu ranjang dari besi yang begitu kuat itu, panjangnya kurang lebih 4 meter. Jadi orang lebih tinggi daripada Goliat. Dan dia punya lebar daripada ranjangnya itu 1,8, hampir 2 meter, saudara. Betapa nih orang tinggi dan besar. Dan tentunya tentara-tentaranya juga adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang tinggi besar, dan adalah satu kerajaan yang cukup dan ditakuti oleh sekelilingnya, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar tantangan untuk diselesaikan. Tuhan berkata kepada orang Israel, ayat yang kedua, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dijarah semua barang-barangnya, saudara-saudara. Dan mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Dan Tuhan menyerahkan ke dalam tangan mereka. Kalau Tuhan tidak serahkan, saudara, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Tapi Tuhan selalu berperang untuk orang Israel. Lalu kemudian
tanah negeri itu yang sudah dirampas itulah dibagi-bagi kepada suku-suku Israel, kepada Bani Manasye, kepada Ruben. Saudara-saudara, saudara bisa membacanya. Jadi saudara, dalam kehidupan kita ini Allah memberikan janji bagi kita. Dan sebesar apapun saudara-saudara tantangan itu, maut sekalipun, tidak ada yang bisa membatalkan janji Allah. Dan itu terbukti bahwa dia mengirimkan saudara-saudara putranya yang tunggal untuk saudara membuat janji itu bisa digenapi dan kita miliki dalam hidup ini. Dan iblis berusaha menahan, dan bahkan dia berpikir kalau dia menyalibkan, membunuh Yesus maka selesai sudah. Dia tidak tahu kematian Yesus di kayu salib justru melucuti kuasa iblis dan membuat saudara-saudara janji Allah justru menjadi nyata, menjadi hak milik bagian kita dalam hidup ini. Haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah, dari perjanjiannya, dari janji yang sudah dia berikan. Maut sekalipun tidak, kematian apapun saudara, bahkan dikatakan malaikat, bahkan kehidupan ini pun, seberat apapun kehidupan ini, tantangan persoalan hidup seberat apapun kita rasa saudara, tidak ada perkara yang tidak bisa kita tanggung karena kekuatan Allah di dalam kita yang telah dikaruniakan di dalam Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati, mengalahkan iblis, mengalahkan maut itu saudara, dan membuat saudara-saudara perjanjian itu menjadi milik nyata kita. Haleluya, haleluya, haleluya saudara-saudara. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kadangkala kita dipercayai sesuatu. Kita diberi Tuhan sebagai pelayan-pelayan, dijadikan Tuhan sebagai hamba-hambanya, bukan lagi hamba dosa. Kadangkala kita diberi tanggung jawab tugas-tugas tertentu saudara-saudara dalam kehidupan ini. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani saudara. Namun yang terjadi seringkali, hasil dari seluruh pelayanan kita bukanlah untuk kita nikmati. Kita hanyalah hamba, kita hanyalah pelayan, sama seperti Musa. Di akhir daripada perjalanan perjuangannya saudara, yang sudah dia korbankan seluruh hidupnya untuk melayani bangsa itu, Tuhan berkata kepadanya, hanya karena satu kesalahan saudara, Tuhan berkata bahwa dia tidak boleh masuk di dalam tanah perjanjian itu. Saudara yang saya kasih, mungkin dalam kehidupan ini ada banyak yang saudara sudah rintis, ada pelayanan-pelayanan atau hal-hal yang sudah lakukan kerja kerasmu saudara. Lalu kemudian bahwa itu harus dinikmati oleh orang lain, bukan saudara. Kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu saudara marah terhadap Tuhan. Karena memang kita hanyalah hamba. Kita hanyalah utusan Tuhan untuk mengerjakan yang sebenarnya adalah milik Tuhan sendiri saudara-saudara. Kalau kita dipercayakan mengerjakan itu suatu keistimewaan juga untuk kita. Dan kalau bukan kita yang menikmati hasil akhirnya saudara, percayalah bahwa itu adalah keturunan kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani, keturunan kita lah yang menikmati semua. Karena itu berbesar hati, bersyukur, kita tidak perlu marah, tidak perlu bersungut-sungut. Kalau pelayanan yang kita kerjakan lalu ada yang ngambil saudara-saudara, ada yang mengkhianati dan sebagainya. Saudara-saudara, itu semua adalah hal yang tidak perlu membuat kita menjadi marah. Tidak perlu membuat kita saudara menjadi kecewa. Tapi yang kita lakukan, berkatilah. Katakan, ya selamat melayani, selamat menikmati. Dan Tuhan beserta dengan engkau masuki tanah perjanjian, miliki itu dan nikmati itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, dan kita punya hidup ini hanyalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia. Musa sadar, dia bilang kalau aku mendapat kasih karunia di matamu, biarlah aku masuk di dalam tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata tidak. Apakah dia tidak mendapat kasih karunia saudara-saudara? Bukan tidak mendapat kasih karunia untuk masuk. Dia telah melihat seluruhnya. Sebelumnya Tuhan berkata naik ke gunung, lihat. Dan dia telah memandang seluruhnya saudara. Bahkan ketika dia mengutus 12 pengintai, baru kembali dari sana membawa hasil bumi itu, dia pasti sempat mencicipinya, saudara. Dia melihat, mencicipi, dan saudara yang saya kasihi, bahwa dia sudah punya tugas, sudah selesai. Ialah
orang lain yang mengerjakan, melanjutkan, dan itu dibawa kepemimpinan Yosua. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang Tuhan pakai menggantikan kita yang lebih hebat kelihatan, saudara-saudara, pada kita harus berbangga, bersyukur bahwa apa yang kita tabur, kita tanam selama ini, saudara-saudara, itu sedang bertumbuh besar dan bertumbuh menghasilkan buah yang baik. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, supaya saudara tidak stres dalam pelayananmu, supaya saudara tidak merasa kecewa di dalam pelayananmu. Kalau engkau sudah merintis, engkau sudah melakukan pelayanan lalu diambil orang lain, tidak ada masalah, saudara-saudara. Ladang itu milik Tuhan. Kalau diserahkan lagi kepada orang lain, ya itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Kita hanya hamba-hamba, dan kita hanya bisa berkata ketika mengerjakan semua itu, Tuhan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan panggilan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Percayalah, sekali lagi saudara, dalam perjalanan hidup tidak ada terlalu besar untuk tidak bisa diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara karena kekuatannya di dalam kita. Dan kalau dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kita sudah bekerja keras, kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, saudara, lalu orang lain yang menikmati, kita tidak perlu kecewa. Ya, Tuhan tetap menghargai apa yang kita sudah kerjakan. Tuhan tetap memberi upah yang terbaik bagi orang-orang yang telah melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan itu adalah keistimewaan buat kita. Karena itu bersyukur atas semua itu. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu jalani hidupmu dalam iman, dalam kasih, dan percaya senantiasa kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Kiranya hari-harimu di depan adalah hari-hari yang penuh dengan kuasa, kemuliaan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.